Oke, halo teman-teman, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Oke teman-teman, jadi siang ini kita bakalan podcast bareng-bareng. Jadi di sini aku sebagai moderator, kenalin nama aku Raden Aurel Aditya, dan pembicara kita ada Bapak Maf'ul Yono ya Pak. Iya. Dan di sini ada teman kita juga sebagai penanya, ada Mas Atta dan Mas Panji. Say hi ke kamera ya. Nah, jadi teman-teman, siang ini kita akan berbincang lebih jauh mengenai masalah pernikahan ya. Ya, Betul Pak ya, pernikahan Pak ya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya pernikahan adalah suatu hal yang sangat krusial dan juga hal yang menjadi sunnah dari agama kita sendiri, agama Islam, dan juga hal-hal mungkin yang di dalamnya itu berbanyak gejolak, entah itu positif ataupun negatif. Nah, dengan karena itu kita terus melakukan penelitian kepada orang-orang yang mungkin telah berpengalaman dan juga dengan beberapa studi kasus ataupun studi literatur, dan akhirnya pada saat kali ini kita akan mengadakan podcast sebagai penelitian bahwasanya bagaimana sih pernikahan itu yang seharusnya, atau sudah mapan dulu atau nikah dulu, mungkinnya juga besar gitunya ya Pak ya teman-teman semua. Nah, buat yang pertama kayaknya kita langsung aja deh ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama mungkin boleh sama Mas Atta ya. Mas Atta silakan. Oke. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Gini Tat, kan ada tuh namanya mapan dulu menikah kemudian. Nah, mapan ini nih masuknya kemana tuh kan? Mapan tuh kan orang mikirnya pasti harta ya. Mapan itu harta, udah pokoknya kalau udah kaya berarti udah siap nikah gitu. Tapi kan kalau untuk menurut Islam sendiri itu kan mapan tuh kan banyak. Ada mapan ilmu, ada mapan apa sebagainya. Itu gimana Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman ini semuanya? Sehat ya? Ya, baik. Saya kira ini hal yang positif agar kita bisa ke depannya bisa lebih menata dalam manajemen kehidupan. Baiklah, tadi ada sebuah pertanyaan ya, tentang masalah nikah dan mapan ya. Artinya bahwasanya mau nikah dulu nunggu mapan, apa mapan dulu nunggu nikah, atau nikah dulu nanti memunculkan kemapanan. Tetapi kita harus berbicara dulu masalah mapan. Apa yang dimaksud dengan mapan? Karena mapan ada yang mengartikan hanya sebatas masalah finansial, masalah harta. Nah, kalau mapan diartikan secara finansial saja, walaupun secara umum kebanyakan mengartikan mapan adalah finansial, saya kira kita perlu belajar tentang bagaimana konsep Islam tentang masalah nikah dan mapan atau kemapanan menuju sebuah pernikahan. Mapan itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan kita untuk yang lebih bagus. Itulah. Kalau kita masukkan dalam tentang masalah hubungan dengan nikah, kita nikah mempersiapkan nikah dengan adanya kemapanan. Tetapi kembali Islam tidak menyampaikan bahwa yang namanya mapan itu hanya sebatas finansial saja. Tetapi kalau mapan itu diartikan secara lebih luas, mapan bisa diartikan satu adalah mapan tentang masalah keilmuan, itu loh. Ini. Kemudian yang kedua, mapan tentang masalah ruhiyah. Ruhiyah kalau itu dalam bahasa ini adalah iman. Yang ketiga adalah mapan dalam hal mental. Yang keempat baru mapan dalam arti yang kebanyakan orang menyampaikan, yaitu mapan tentang finansial. Jadi kembali, kalau kita itu menyampaikan tentang masalah kemapanan dalam pernikahan, bukan masalah kalimat itu yang harus kita ambil. Kalau kalimat itu yang harus kita ambil,
mapan atau nikah, nikah atau mapan. Ini nanti akan menjadi agak sulit dalam perjalanan. Apabila mapan hanya diartikan sebatas finansial. Tapi kalau mapan diartikan yang tadi 4 hal itu, nah ini sangat bagus. Karena di dalam persiapan pernikahan yang dibutuhkan adalah satu, itu adalah tentang masalah keilmuan. Mengapa kita nikah? Apakah nikah itu hanya sebatas karena ikut-ikutan? Atau karena apa? Maka ilmu dibutuhkan. Nah, mapan ilmu disinilah sangat penting. Yang kedua adalah yang namanya nikah itu kan ada perintah, Dan ini hubungannya juga tentang masalah ibadah. Dan hubungan ibadah tentunya kekuatannya motivasi melaksanakan perintah itu dengan adanya keimanan. Maka mapan iman ini juga sangat penting. Yang ketiga adalah tentang mental, bukan masalah umur. Jadi begitu. Pancen orang dewasa itu diantaranya sudah ada standarnya. Kalau kita mau daftar pernikahan, kalau di aturan yang ada, pancen ada umur masuk, kan begitu. Standar umur itu masuk, jadi seperti itu. Tetapi yang namanya kedewasaan seseorang, di samping mungkin umurnya juga sudah dewasa, belum tentu dia dewasa. Mulanya banyak orang yang umurnya sudah dewasa, dia belum dewasa untuk menata kehidupan. Salah satu masalah nikah aja jauh daripada kesiapan dia. Nah, kemudian yang keempat adalah baru mapan dari finansial. Jadi kembali, kalau kalimat itu mapan hanya diartikan sebatas finansial, nah ini nanti akan sulit dalam perjalanan. Nanti mau nikah dulu apa mapan? Karena kalau mapan yang finansial itu kan macam-macam. Ada orang mengatakan mapan finansial harta satu kalau sudah punya rumah. Rumah sudah punya kalau sudah punya mobil. Mobil dan lain. Padahal yang dimaksud pernikahan dalam Islam yang penting satu adalah ini yang masalah finansial adalah dia sudah mempunyai mempunyai nafkah, gitu loh. Bukan nafkahnya berapa, bukan. Jadi itu karena nafkah itu hasil rezeki itu dari Allah. Jadi itu jangan dibuat standar mapan itu harus penghasilan sekian, tidak. Tapi kalau dalam Islam itu kalau salah satu mapan itu finansial, itu adalah yang penting satu adalah mempunyai, kalau bahasa orang umum, kerjaan, kan begitu. Yang kedua adalah punya keinginan untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap keluarga, kan begitu. Nah itu untuk sementara itu. Jadi mapan itu jangan diartikan hanya sebatas harta, maliyah kalau dalam Islam, atau finansial secara umum, tapi mapan dari segi satu ilmu, yang kedua adalah ruh atau keimanan, yang ketiga kejiwaan, yang keempat adalah baru finansial. Baik, saya kira itu yang berarti itu bisa dibilang teman-teman bahwasanya mapan itu tidak hanya masalah finansial, itu tadi ada kejiwaan, keilmuan, betul, dan beberapa lainnya. Dan finansial itu paling akhir karena perjalanan pernikahan itu tidak hanya butuh finansial, keilmuan, kejiwaan, mental, semuanya perlu. Kira-kira dari Mas, ada pertanyaan Mas yang mau disampaikan ke Bapak? Nah ini Pak, saya penasaran kalau pengalaman Bapak dalam kemapanan itu bagaimana? Ya, baik. Ini pengalaman ya. Ya namanya pengalaman itu hanya sebatas sebuah kisah perjalanan seseorang. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau saya itu dulu nikah itu belum lulus. Jadi saya kuliah, kemudian semester akhir saya menikah. Yang kedua adalah saya dari mulai SMA itu sudah punya usaha. Jadi dari mulai SMA punya usaha, dan kebetulan saya dari kecil sudah membiayai sendiri. Dari kecil saya membiayai sendiri untuk satu kehidupan ya, karena saya dari kecil kebetulan saya izin keluarga, izin orang tua, bapak, ibu, kakak, itu untuk saya nempati di masjid.
Jadi saya dari kecil, dari SD itu sudah nempat di masjid, terus kegiatan, dan di samping sekolah saya cari nafkah. Nah, dan kebetulan pada saat itu nafkah yang saya kerjakan itu yaitu menjadi guru privat. Jadi menjadi guru privat. Nah, kemudian pada waktu mahasiswa awal saya di samping menjadi guru privat punya usaha wira swasta, yaitu agen buku, kaset dan lain sebagainya pada saat itu. Nah, itu yang saya jalankan. Mulanya pada saat itu saya nikah sebelum kuliah selesai. Dan pada saat saya ngasih proposal kepada orang tua, proposal pernikahan, atau menyampaikan tentang masalah niatnya nikah, orang tua saya pada saat itu ya kaget, karena satu, saya nggak pernah kenal sama wanita. Itu belum pernah saya membawa wanita, belum pernah saya mengenalkan wanita. Jadi pada saat itu saya menyampaikan ke orang tua bahwasanya saya mau nikah dan calonnya insya Allah sudah ada, yang saya juga kenalnya baru setelah lamaran ya, setelah lamaran. Dan lamaran dengan nikah itu saya nggak jauh beda waktunya, hanya paling-paling kurang lebih setengah bulan pada saat itu. Dan yang nemu ini kakak saya. Nah, ya, kemudian pada saat itu saya juga nyampaikan sama orang tua, saya sudah mempersiapkan nikah pembiayaannya. Nah, kebetulan ya zaman dahulu dengan zaman sekarang beda ya, kan gitu. Jumlah keuangan ya. Nah, saya sudah nyampaikan niat mau nikah, kemudian saya nyiapkan uang untuk lamaran, saya nyiapkan uang untuk mahar, saya nyiapkan uang untuk acara. Jadi begitu. Jadi alhamdulillah itu saya nabung dulu. Ya, nabung dulu. Jadi walaupun saya belum selesai kuliah, kemudian saya ngajukan proposal izin nikah kepada orang tua, disetujui. Karena begitu saya nyampaikan mau nikah, terus saya sudah nyampaikan jadwalnya lamaran ini hari ini, nikahnya hari ini, orang sini dan sebagainya. Ini uangnya. Ya, saya serahkan uangnya ke orang tua. Jadi uangnya sudah saya siapkan, satu untuk mahar, sudah. Kemudian yang kedua untuk lamaran, yang ketiga lamaran itu kan bawa obe rampe, itu parcel macam-macam itu. Saya nyiapkan uang itu, kemudian uang untuk acara pernikahan, uang untuk bantu pernikahan di pihak keluarga putri, itu sudah saya siapkan semuanya. Jadi saya ngajukan proposal, alhamdulillah disetujui, karena tidak menjadi beban orang tua. Jadi begitu. Itu yang saya jalankan. Tentunya itu tidak bisa sebagai acuan, karena kan hanya sebatas sebuah kisah pribadi. Jadi begitu. Jadi itu yang saya jalankan. Jadi setelah nikah, alhamdulillah dalam waktu setahun kuliah selesai. Dan begitu, kuliah selesai. Jadi itu yang saya jalankan. Apabila ada pertanyaan tentang perjalanan pernikahan saya. Nah, dari segi saya siapkan itu tadi 4 hal. Saya siapkan 4 hal. Satu adalah keilmuan. Tentunya belajar tentang masalah pernikahan itu apa. Jadi begitu. Ya itu tentunya dengan berbagai macam lah ya. Yang kedua, kita nyiapkan ruhiyah kita. Bahwasanya yang namanya nikah itu ibadah. Maka kita niatkan ibadah. Ya, niatkan ibadah. Keikhlasan itu yang harus kita siapkan. Kemudian yang ketiga tentunya mental. Orang belum nikah, orang sendirian dengan orang sudah nikah beda. Kalau laki-laki punya rasa tanggung jawab kepada bagaimana keluarganya, kan begitu. Ini. Kalau dulu mungkin kegiatannya bebas dan lain sebagainya, setelah pernikahan tentunya ada ikatan pernikahan. Jadi mental disiapkan. Nah, kemudian baru finansial, finansial yang tadi sudah saya siapkan. Jadi begitu. Ini perjalanan apabila saya ditanya tentang perjalanan pernikahan keluarga tentang diri saya. Tentunya akan berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin ya adalah menyampaikan proposal nikah, gitu kan.
kesiapan satu sudah, kesiapan dua, tiga, satu ilmu mungkin sudah, iman sudah, yang ketiga mental sudah, uang mungkin belum. Tapi kebetulan orang tuanya kaya, kan begitu. Itu mungkin bisa juga seperti itu. Jadi beda-beda. Tapi kalau yang saya jalankan itu seperti itu, kebetulan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Iya, sudah disampaikan, ternyata Bapak juga punya pengalaman yang sungguh luar biasa Pak ya. Itu siap keempat-empatnya. Jadi kayaknya bakal lebih seru nih teman-teman. Kita lanjut aja, kayaknya Mas Tata boleh ada pertanyaan lagi atau apa yang mau disampaikan? Oke, gini Tat, kan sebenarnya kan kita juga pasti punya pikiran lah ya tentang menikah atau kayak gitu. Sekarang gini Tat, banyak tuh kasus ya kalau kita lihat orang-orang tuh mereka tuh baru nikah berapa bulan habis itu cerai, baru nikah apa gitu cerai, terus mereka ntar cerita bahwa oh menikah itu menakutkan, banyak banget permasalahannya apa segala macam. Itu kan bikin kita yang belum tahu apa-apa itu jadi kayak mentalnya udah kena gitu. Aduh nanti nikah gimana ya gitu. Nah itu cara ngatasin itu gimana? Ya baik ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya tentang orang hidup. Jelas ada beberapa hal yang harus ada dalam kehidupan. Satu adalah planning, sebuah perencanaan. Kehidupan akan lebih bagus kalau kita planning betul dengan baik, rencanakan dengan baik, termasuk masalah pernikahan. Pernikahan akan bisa menjadi kebaikan kehidupan apabila kita planning, yaitu kita rencanakan dengan baik. Kemudian masalah kekhawatiran itu hampir-hampir ada dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran diantaranya kekhawatiran tentang masalah pernikahan, dan itu umum, dialami oleh banyak kita semuanya. Apa yang sudah disampaikan, mungkin khawatir, wah nanti kita gimana nikah, nanti gimana nanti kita bisa menjalani nikah ini, apalagi ini. Itu khawatir, itu hal yang umum. Tetapi Islam itu kan mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang akan kita lakukan akan menjadi baik manakala diantaranya yang harus kita siapkan adalah bagaimana persiapan kita untuk menjalankan program pernikahan itu. Semakin kita menyiapkan diri, semakin kita kekhawatiran walaupun tetap ada akan menjadi kekhawatiran akan menjadi motivasi. Jadi menjadi motivasi. Lah mulanya dibutuhkan pada saat kita mau tentang masalah hubungan pernikahan, ada beberapa hal yang harus kita sikapi terlebih dulu. Sebenarnya apa niat kita nikah? Ini harus ada. Maka pentingnya niat dalam pernikahan. Kalau niatnya itu enggak benar, secara otomatis sudah khawatir sebelum nikah, kemudian setelah nikah akan muncul yang tadi disampaikan. Mungkin hanya sebentar nikah, kemudian langsung gitu. Orang mengatakan, kenapa dengan begitu nikah kemudian cerai? Lah kan banyak masalah. Dah disinilah yang namanya hidup ya ada masalah, bukan hanya dalam nikah. Dan apalagi dalam rumah tangga. Orang akan menjadi hal yang tidak pas apabila dalam pernikahan, perjalanan nikah dia mengatakan saya nggak punya masalah. Ini malah masalahnya dia itu punya masalah. Karena dalam hidup dia punya masalah. Dalam pribadi juga punya masalah. Belum nikah punya masalah. Dalam pernikahan apalagi kita bareng-bareng sama orang lain. Pasangan hidup kita kan orang lain. Nah, itu. Jadi maka yang pertama adalah apa niat kita dalam pernikahan. Ini menjadi acuan besar, motivasi besar, dan menjadi hal yang baik apabila kita bertanya dulu dalam hati kita, niat kita nikah apa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya tadi kita sampaikan dari awal. Tentunya kita mempersiapkan tadi ya keilmuan. Keilmuan untuk masalah nikah. Mulanya saya setuju dengan adanya banyak
apa itu, banyak seminar, banyak diskusi tentang masalah pernikahan. Jadi itu tetap harus kita siapkan. Kemudian yang selanjutnya, nikah itu ibadah. Maka kita niatkan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan manusia satu dengan yang lain yaitu dalam ikatan pernikahan. Misakon holido, itulah kalimatnya. Nikah itu adalah ikatan suci dari Allah. Maka kita harus mempersiapkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau persiapan nikah dan lain sebagainya, tentunya bukan hubungan baik dengan yang lain-lain juga, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah ditingkatkan, lewat doa dan lain sebagainya. Ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk bisa menjalani itu kita perlu belajar tentang masalah orang-orang yang sudah nikah. Kan begitu loh. Jadi menjadi contoh dalam kehidupan. Nah, contoh yang paling bagus pancen langsung laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, Rasulullah. Nah, kemudian kita bisa melihat perjalanan orang yang sudah nikah. Jadi begitu. Jadi itu yang lain-lain sambil nanti jalan lah, gitu. Jadi itu yang nanti jalankan, karena niat itu berpengaruh. Kenapa jangan nikah? Lawang orang lain nikah ya saya nikah. Ini jadi masalah. Yang kedua, kenapa jenengan nikah? Karena saya diperintah orang tua saya nikah. Ini jadi masalah. Jadi begitu. Apalagi kok kalau yang lain-lain yang tidak pas. Jadi seperti itu. Jadi pertama kita harus motivasi nikah atau niat kita nikah itu apa? Itu perlu untuk menjalani pernikahan itu dengan baik. Nah, masalah perjalanan yang namanya nanti setelah nikah itu banyak masalah, itu umum. Kedewasaan seseorang akan muncul apabila dia bisa menjalani hidup menghadapi persoalan, menghadapi permasalahan. Semakin dihadapi persoalan dan masalah, salah satu masalah kehidupan keluarga, semakin dia dewasa. Jadi begitu. Walaupun umurnya mungkin belum dewasa, gitu kan, begitu loh. Tapi jangan diartikan yang umurnya belum dewasa diartikan itu umur yang belum masuk dalam kategori nikah, bukan ya. Karena itu bukan masalah umur. Karena ada orang umur 30 tahun belum nikah. Ada yang 25 tahun sudah nikah. Ada orang yang sudah kaya sekali belum berani nikah. Jabatan punya, kaya iya, kan gitu. Umur sudah, kan gitu. Tapi dia belum nikah. Karena apa? Ya khawatiran itu. Jadi begitu. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita mau nikah? Karena kita khawatir berbuat zina, kan begitu. Karena salah satu tujuannya nikah adalah untuk menjaga akhlak kita, menjaga kepribadian kita, menjaga hubungan artinya apa itu? Hubungan komunikasi yang tidak bagus, kan begitu. Ya, namanya dekadensi moral yang tidak bagus, lebih khusus adalah yang dengan lain jenis. Jadi begitu. Jadi untuk menjaga kesucian kita. Saya kira begitu. Oke, itu tadi banyak banget ya teman-teman masalah dan beberapa yang harus kita hadapi. Tapi kayaknya kita bakalan menuju lebih jauh lagi. Kayak Mas Panggi ada, Mas Panggi silahkan. Nah, ini kan banyak pandangan yang milih nikah dulu sebelum mapan atau mapan dulu sebelum nikah. Nah, mapan dulu sebelum nikah itu kelebihan dan kekurangannya menurut Bapak apa? Ya. Jadi kembali ya, kalau berhubungan dengan mapan, kalau mapan diartikan adalah secara umum tadi, yaitu orang mengatakan mapan hanya finansial, ini pertanyaan ini akan memunculkan orang, satu adalah menumbuhkan kekhawatiran dalam pernikahan. Yang kedua akan menumbuhkan rasa takut dalam pernikahan. Kalau mapan yang dimaksud diartikan adalah masalah finansial. Jadi, mulanya Islam membingkai yang namanya mapan itu jangan diartikan finansial saja. Jadi begitu. Nah, kita berbicara masalah ke ini dulu, ajaran Islam dulu. Nanti baru kita berbicara secara umum. Berbicara tentang Islam, yang namanya persiapan nikah itu diperintahkan.
Dan persiapan nikah salah satunya adalah bagaimana kita siap untuk menjalani pernikahan. Orang mengatakan adanya yang namanya kesiapan kemapanan. Tetapi kemapanan yang dalam arti dalam bingkai Islam itu yang tadi kita sampaikan, 4 hal itu. 1, kemapanan ilmu, kemapanan mental, yang spiritual lah orang mengatakan ruh, kemapanan mental, baru kemapanan masalah finansial. Ini yang pertama kalau dari itu. Nah, kalau seperti ini nggak ada masalah. Maka kita harus nyiapkan seperti ini. Kan begitu loh. Dan ini akan lebih bagus daripada nggak ada persiapan. Apabila mapan yang diartikan seperti 4 macam itu. Tapi kalau mapan hanya diartikan tentang masalah material saja, finansial saja, inilah yang menjadi kadang-kadang banyak diskusi. Menjadikan orang itu ada yang takut dengan adanya pernikahan. Wah, nanti saya nikah berarti harus siap rumah. Berapa harga rumah? Saya harus menyiapkan, sekarang jangan mikir rumah, karena rumah bisa ngontrak saja mahal, kan begitu. Nah, yang kedua, nanti untuk beli baju sekarang berapa? Dan nanti kalau baju suami istri, belum nanti anak, belum nanti untuk makan. Nah, kalau mapan diartikan finansial, nanti ini akan muncul persoalan-persoalan yang besar. Maka ada orang yang sudah punya uang banyak pun nggak siap nikah, belum siap nikah, karena katanya rumah punya, padahal ini rumah punya loh. Tapi mobil kan belum punya. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi seperti itu. Ini kalau umpamanya dibenturkan antara mapan diartikan finansial, ini nanti akan menjadi hal yang tarik ulur kan begitu. Nanti orang mengatakan mau nikah dulu atau mapan dulu. Mapan dulu atau mau nikah dulu. Padahal saya mau tanya, yang ngasih rezeki siapa? Nah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Quran surat Hud ayat 6. Ya. Bahwasanya semua makhluk hidup di antara manusia illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rizkinya. Dan di antara rizki, mohon maaf, rizki jangan diartikan uang saja. Tapi di antara rizki adalah bentuknya maliyah, harta. Ya, atau mapan yang diartikan itu, kan begitu. Ini. Jadi diartikan begitu. Dan Allah memberikan rezeki kepada seseorang. Itu diantaranya adalah lewat pernikahan antara seseorang itu bernikah. Itu salah satu jalan yang namanya rezeki, yaitu lewat nikah. Ini seperti itu. Tetapi yang dimaksud kalau umpamanya itu juga kita harus menyiapkan. Artinya tadi yang namanya kalau mapan diartikan finansial, Islam menyampaikan juga, yaitu yang dimaksud ini bukan hasil jumlahnya, tetapi adalah mempunyai semangat. Satu, mempunyai semangat untuk mencari nafkah. Ini yang pertama. Nah, nafkahnya apa? Terserah. Karena ada orang mencari nafkah, menjemput rezeki dengan cara jadi ini wira swasta macam-macam, kan begitu. Jangan hanya dipaket harus jadi ini, nanti ini jangan. Yang kedua, dia itu sudah semangat, dan secara otomatis yang kedua dia sudah mempunyai penghasilan. Itu loh. Kalau nanti hubungannya yang namanya mapan dengan salah satunya artinya finansial. Jadi dia semangat untuk mencari nafkah, yang kedua dia sudah punya penghasilan. Masalah jumlah cukup dan tidaknya itu tergantung pengelolaan manajemen keuangan. Ada orang penghasilannya 5 juta, kemudian nikah, dia nggak cukup. Ada orang 10 juta tidak cukup. Tapi ada orang kenapa 2 juta cukup untuk menjalani pernikahan itu. Nah, inilah jadi kembali tergantung manajemen. Dan nanti kalau mulanya ada pertanyaan tadi, mau nikah dulu setelah mapan atau mapan nikah menuju kemapanan. Nah, mulanya nanti ada 2 kalimat itu. Apabila finansial itu diartikan seperti itu. Mau mapan dulu kemudian nikah atau nikah menuju kemapanan. Nah, kalau tadi saya tanya, rezeki dari siapa? Dari Allah. Gitu. Yang penting kita usaha untuk menjemput rezeki itu, yaitu punya kesemangatan untuk menjemput rezeki, mencari nafkah. Yang kedua adalah sudah mendapatkan nafkah walaupun berapa,
dan menjadi apa. Yang penting halalan dan thayyiban, kan begitu. Jadi di sini ya, apabila kita sudah yakin rezeki dari Allah, maka dengan nikah salah satu jalan mendapatkan rezeki, kan begitu. Jadi nanti kalimatnya kan dua, mau mapan dulu kemudian nikah, atau nikah menuju kemapanan, gitu loh. Jadi disinilah nanti diskusinya seperti itu. Karena nanti kalau dibenturkan, gitu kan, nanti ini akan jadi nggak akan rampung-rampung, nggak akan selesai, gitu. Nah, jadi saya kira seperti itu yang perlu disampaikan. Nah, masalah mau mapan dulu kemudian nikah atau nikah dulu mapan dulu, yaitu kondisional seseorang. Jadi kondisional seseorang. Tetapi yang jelas harus laki-laki, ya, laki-laki itu satu sudah adanya kesemangatan untuk mencari nafkah, yang kedua sudah ada penghasilan, gitu loh. Karena yang namanya nikah kan bukan hanya kedua belah pihak, bukan hanya calon suami dan calon istri, bukan hanya itu, tapi keluarga suami dan keluarga istri juga. Saya kira begitu. Oke, berarti ya tadi teman-teman banyak pembahasan ya mengenai beberapa pandangan dan hal lainnya. Kira-kira kita bakal langsung aja deh ke Mas Atta. Gimana Mas Atta menurut Mas Atta tanggapannya? Oke, mungkin ini yang paling ini ya Pak. Kalau misalnya nih, tips apa sih buat kaum muda nih yang mau menikah biar mereka itu apa ya, cukup dari segi mental, iman, terus ilmunya, itu tipsnya apa aja? Ya. Saya kira kembali ya, kalau berbicara masalah tips, yang pertama adalah dalam khususnya masalah pernikahan, itu adalah motivasi mau nikahnya itu apa. Ini yang pertama dulu. Maka hubungannya dengan niat. Jadi seperti itu. Jadi niat ini berpengaruh kepada perjalanan nanti menuju pernikahan, karena kita sedang bahas pernikahan. Jadi yang pertama itu motivasi kita. Karena ada orang yang sudah termotivasi, ada orang yang belum termotivasi, padahal sebenarnya secara ini sudah siap. Satu. Kemudian yang kedua, yaitu kenapa kita itu masalah pernikahan itu sangat penting. Karena untuk menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Kalau nikah berarti hubungannya dengan perzinahan. Maka di situ Rasulullah menyampaikan, ya maksarul sabab, para pemuda, apabila sudah mampu untuk nikah, maka nikah. Karena dalam nikah itu ada tujuan yang baik, yaitu dalam rangka untuk menjaga dari hal-hal perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik kalau dalam hal masalah nikah kan perzinahan. Jadi begitu ini. Tetapi kembali tetap ya, sebagai seorang pemuda juga harus menyiapkan diri. Bukan hanya sebatas niat saja. Kan begitu. Persiapan apa? Ya tadi tentunya persiapan yang tadi dari awal kita sampaikan. Satu, persiapan yang pertama adalah persiapan keilmuan. Ya. Jadi keilmuan, kemudian yang kedua persiapan spiritual, keimanan. Ya, jadi begitu. Karena nanti keimanan ini hubungannya dengan niat. Ya, kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan mental. Ya, jadi kemudian persiapan yang keempat adalah persiapan finansial. Jadi seperti itu. Ini. Oke lah, mungkin ada orang mengatakan begini, lah nggak masalah, yang penting kan orang tua kaya, saya kaya. Itu juga bukan hal yang tidak baik. Itu juga baik. Apabila kenapa dia nikah? Padahal hanya menggantungkan uang dari orang tua. Ini sebenarnya nggak salah. Karena mungkin satu, saya ingin menjaga dari perbuatan yang tidak baik. Dan saya sudah menggebu-gebu untuk menikah. Dan saya sudah belajar tentang ilmu pernikahan. Dan iman saya juga insya Allah sudah menjaga itu. Dan niat saya nikah adalah ibadah. Itu pun juga nggak masalah. Kan itu juga nggak masalah. Yang penting kedua belah pihak keluarganya itu merestui. Jadi seperti itu. Sekarang ngomongnya bapaknya juga mengetahui, oh nggak apa-apa lah nikah. Karena kuliah nggak apa-apa bareng gitu kan. Nah nanti uangnya disiapkan oleh bapaknya juga nggak masalah. Jadi itu tidak bisa diperdebatkan. Karena ada orang punya potensinya dari orang tua dan itu nggak salah. Jadi begitu nggak. Yang penting ada
ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi seperti itu. Jadi jangan diartikan dia kan berarti nggak punya penghasilan, belum punya penghasilan. Tetapi penghasilannya jangan diartikan orang penghasilan itu bukan berarti hanya sebatas kerja. Penghasilan rezeki bisa juga dari orang tua. Jadi seperti itu loh. Berarti di situ harus ada komunikasi dengan orang tua kedua belah pihak. Jadi kita sifatnya harus luas gitu. Kita nggak bisa begini. Wah kamu itu seperti ini, gitu. Ini nggak boleh seperti, nggak bisa seperti itu. Lihat kondisinya seperti apa. Orang kan beda-beda. Tetapi secara umum adalah masalah nafkah, ya nafkah. Kalau batin saya nggak berbicara lah ya. Masalah nafkah, gitu ya, nafkah dari untuk nafkah kehidupan keluarga. Satu ya, di luar dari orang tua loh ya. Satu adalah ada kesemangatan untuk menjemput nafkah atau bekerja atau mencari nafkah. Yang kedua sudah ada penghasilan. Tapi itulah. Saya kan begitu. Jadi nanti akan bisa disimpulkan sendiri. Karena saya kalau menyimpulkan saya nggak bijak. Karena orang kan beda-beda kan begitu. Jadi begitu. Jadi saya yakin ini yang berlima saja kan beda-beda. Dalam hal masalah pernikahan. Ada yang pengen, ada yang lah nanti saya nunggu kuliah selesai. Ada juga saya nunggu setelah bekerja gitu, yaitu haknya ini. Jadi, tetapi kembali kalau ternyata nggak bisa apa itu, nggak bisa menjaga dari mohon maaf dari hal-hal yang tidak bagus yaitu perzinaan, maka ada kalau belum siap nikah ada jalannya. Apa itu? Banyak berpuasa. Itu loh. Ini, wah saya siap puasa karena saya biasa puasa Senin Kemis. Oke, kan begitu. Tapi ada orang yang, wah saya nggak siap itu loh, puasa nggak pernah puasa, hanya biasa sholat, kalau puasa nggak kuat, kan begitu. Jadi ya kembali ke orangnya. Ya, monggo. Pak, kalau itu orangnya tuh tubuhnya kan nggak kuat buat puasa, pakai apa Pak penggantinya? Iya. Ya, ini diskusi menarik ini ya. Jadi tadi, kalau ternyata dia itu nggak bisa menjaga dari perbuatan yang tidak baik, perzinaan lah ya. Yang kedua, dia belum siap nikah, kan itu dia belum siap nikah. Karena macam-macamnya lah ya tadi ya, karena macam-macamnya. Yang ketiga, berarti dia untuk banyak berpuasa. Berpuasa nggak kuat kan gitu ya. Maksudnya kayak ada penyakit atau gimana? Ya, artinya macam-macam lah. Yang namanya berpuasa kan bisa juga karena penyakit, berpuasa karena juga motivasinya belum kan gitu. Artinya belum berpuasa ya. Ya tentunya dengan cara yang lain kan begitu. Karena yang untuk meningkatkan, menjaga hal-hal yang tidak baik itu kan bukan hanya dengan itu. Itu hanya sebagai jalan. Satu, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tentunya dengan banyak berdoa, ya, banyak ibadah, banyak curhat pada Allah. Yang kedua ini yang penting. Wala taqrabu zina. Itu loh. Ini, apa itu? Dan jangan mendekati zina. Jadi seperti itu. Lah sekarang puasa oke. Senin Kamis. Tapi Rebo, Jumat, Sabtu mendekati zina sama saja bohong kan begitu maksudnya. Sebenarnya itu untuk ngerem gitu loh. Maka langkah selanjutnya ya jangan mendekati zina. Nah, jangan mendekati zina apa? Maka muncul kalimat pacaran. Sebenarnya pacaran dalam Islam kan bukan nggak ada. Pacaran dalam Islam ada. Hanya kapannya berbeda dengan arti yang lain. Saya pacaran dalam Islam. Saya pacaran dengan istri saya. Bukan dengan calon ya. Saya pacaran dengan istri saya. Karena saya kenalnya dengan istri setelah nikah, maka nilai pacaran. Jadi pacaran itu adalah ada dalam Islam, tetapi pacarannya dengan istrinya, berarti setelah nikah. Nah, kalau tadi disampaikan wala taqrabu zina, maka jangan mendekati zina. Nah, kalau dalam mendekati zina, saudara sudah pada tahu cara yang namanya pendekatan zina kan macam-macam. Apalagi dengan HP kan begitu. Mulanya nun sewu, saya pernah membaca dalam sebuah kisah. Kisahnya menarik. Ada orang yang tadinya mohon maaf lah ya, pacaran. Setelah pacaran, dia diberi petunjuk oleh Allah. Berubah sikap. Panjang sulit itu. Kemudian berubah sikap, wala taqrabu zina. Kemudian masalah ini dia tahu, ya tadi lah ya masalah keimanan, tapi belum siap nikah.
maka dia dengan menyampaikan kepada yang calonnya, bukan calonnya ya, pacarnya ya, kita menjaga dari hal yang tidak baik, maka apabila kita disatukan oleh Allah, pasti nanti bersatu. Maka untuk saat ini, mari kita menjaga diri kita dari perbuatan yang zina, mendekati zina dengan cara putus. Itulah. Itu bukan hal yang mudah itu. Ini salah satunya. Jadi monggo dengan cara seperti apa, tapi kembali wala taqrabus zina. Jadi seperti itu. Ya, gimana? Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir Pak ya. Ya, Mau dari Mas Seta atau Mas Panji? Mas Panji. Mana? Ya, tahu tuh. Ini dam Terus Mas Panji lupa kayaknya. Apa nih? Awas. Udah dari pertanyaan apa ya? Mungkin bisa Pak ya. Ya mungkin apabila ini mah apabila Ya, betul. apabila Bapak dikembalikan lagi ke umur muda Ya. dan mungkin Bapak sebelum menikah itu kira-kira apa sih yang Bapak lakukan? Apakah ada penyesalan ketika nikah sebelum lulus kuliah atau emang sudah keputusan yang tepat atau Ya. bagaimana? Itu gimana Pak? Mungkin terakhir Pak ya. Ya. Ini pendapat pribadi lah ya. Ya, jadi otomatis kalau pendapat pribadi tidak bisa diumum lah ya. Saya tidak ada kalimat penyesalan. Ya. Malah di situ panjen saya sudah niat, saya umur sekian saya mau nikah. Jadi itu sudah ada planning saya. Saya umur sekian nikah. Maka sebelum umur sekian, saya tidak matok harus kuliah selesai dulu. Saya tidak. Sebelum umur sekian, saya sudah ada planning, persiapan, ya, perencanaan dan persiapan. Persiapannya kuliah dan sekolah sambil kalau bahasanya itu sambil mencari nafkah, kan begitu. Maka persiapan saya ini seperti itu. Jadi ada persiapan. Jadi kalimat apakah saya menyesal secara otomatis tidak. Satu. Kemudian yang kedua, kita nikah itu pancen kita ada sebuah niat yang besar. Satu, pancen itu ada perintah. Ya. Yang kedua, pancen kita itu ada niat yang besar untuk saya pengen menikah. Jadi begitu. Jadi pengen menikah. Mulanya target saya tidak selesai kuliah, kemudian setelah kuliah saya bekerja, tidak. Karena nun sewu, mari kita definisikan bekerja. Sebenarnya bekerja itu untuk mencari apa? Mencari nafkah, betul. Nah, bekerja untuk mencari nafkah berarti di situ tidak asal yang namanya bekerja diartikan satu kerja di tempat ini kan tidak. Tapi tujuannya kita ngambil bekerja untuk mencari nafkah berarti yang penting kita punya nafkah, kan begitu? Ini. Jadi yang penting kita punya nafkah. Masalah bekerja yang penting halalan thayyiban. Ini yang harus kita ini. Jadi seperti itu. Maka ini nanti akan bisa menjadi rapi. Wah, saya kuliah tapi alhamdulillah ternyata bisa mendapatkan nafkah dari kuliah saya. Bisa enggak? Bisa. Contoh, ini bukan saya ya, orang lain. Dia ternyata nikah hanya dapat dari beasiswa. Ya, ada sebuah kisah. Dia itu nikah, suaminya kuliah, istrinya kuliah, dan dua-duanya dapat beasiswa. Beasiswa bukan hanya untuk membayar kuliah saja, ada beasiswa untuk penghidupan. Ternyata dia dapat nafkahnya untuk perjalanan pernikahannya itu, keluarganya itu dengan beasiswa. Nah, mulanya bekerja jangan diartikan bekerja titik begitu kan. Dia dapat yang namanya bekerja dapat nafkah. Nah, ini dia kan secara tertulis kan tidak bekerja. Betul? Nah, secara tertulis dia itu kuliah. Tapi dia dapat penghasilan dari beasiswa. Jadi itu. Jadi yang dimaksud untuk kalau diri saya seperti itu, diri saya sebelum nikah panjang saya sudah niatkan umur sekian saya nikah. Saya pada saat itu sudah niat saya maksimal umur 25 saya nikah.
kan begitu. Masalah kuliah selesai maupun tidak, tetapi saya sudah nyiapkan dulu dari mulai ini ya kecil-kecilan usaha ini sudah ini sampai pada waktu persiapan nikah sudah saya siapkan tadi. Tapi bukan berarti begitu nikah nggak ada penghasilan, bukan ya, karena masih ada usaha itu, jadi masih ada usaha. Jadi saya kayak begitu, jadi nggak ada kalimat penyesalan, malah kalimatnya yang itu alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi bisa insya Allah bisa terjaga dari hal-hal yang tidak baik dan bisa ternyata sampai hari ini bisa berjalan. Dan saya punya anak dua dan sudah dewasa semuanya, itu artinya kuliah sudah selesai semuanya dan sudah bekerja semuanya, itu saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi teman-teman gitu, tadi sudah kita dengarkan beberapa diskusi dan perbincangan pada podcast ini, sungguh luar biasa. Dan mungkin bisa saya simpulkan di sini sebagai moderator ya, bahwasanya tetap setiap orang punya keputusannya sendiri, setiap orang punya persepsinya sendiri. Tapi yang saya ambil di sini tetap ada 4 ya, bahwa mapan itu tidak hanya soal finansial, mapan itu soal kejiwaan, Pak ya, iman, keilmuan, yang terakhir finansial. Nah, jika kalian sudah siap 4 ini, saya kira kalian bakalan siap untuk nikah. Dan itu mungkin yang bisa saya ambil kesimpulannya. Jadi mungkin. Tapi sebentar ya, saya tambahin ya ini ya. Iya, boleh. Dan nanti jangan diartikan nanti jangan pulang, sudah siap 4 langsung nikah, karena jadi masalah nanti ya. Iya. Nah, kembali yang terakhir itu, ini sebagai kesimpulan tambahan, restu orang tua. Nah, itu yang penting juga, restu orang tua. Jangan sampai nanti pulang kemudian langsung siap ini, wah salah itu. Bukan itu ya, jadi restu orang tua. Jadi nanti orang tua yang akan merestui. Ya, saya kira-kira oke. Jadi 5 ya teman-teman ya. Ujungnya ditutup dengan restu orang tua. Jadi mungkin itu saja dari kita. Di sini ada aku, Bapak. Namanya siapa, Mas? Raden ya. Ya, ada Raden, ada Mas Atta, Mas dan Bapak Mahfulyono ya. Di sini. Itu dikenalkan sekali. Oh iya, itu yang di belakang juga ada Mas Sulman, ada Mas Fatki ya. Teman-teman mungkin segitu saja, semoga ini bermanfaat untuk kita dan untuk kalian semua. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you in the next video.